dizikirkan saja. Dan pesan mama memang sebelum meninggal minta dibacakan Yasin. Dan kakak bilang juga, aku sudah maksimal mengusahakan secara medis mengusahakan kesembuhan, dan di tekanan oksigennya itu pun udah pada dosis yang maksimal di angka, kalau nggak salah, angka 5. COVID-19. Terlepas dari ada atau tidaknya pihak yang bertanggung jawab atas pandemi ini, hingga kini masih saja menjadi kabar buruk bagi semua orang. Pada hari terakhir Ramadan tahun ini, perwakilan keluarga mahasiswa Kalimantan Mesir berkesempatan mengunjungi Ibu Siti Fauziah, diplomat KBRI Kairo asal Banjarmasin. Yang baru saja kehilangan 3 anggota keluarganya yang setelah melakukan swab PCR test dinyatakan positif terpapar virus corona. Kehilangan 1 anggota keluarga saja begitu berat, apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KMKM TV. Berbulan-bulan sudah wabah COVID-19 menyerang ratusan negara di dunia, terkecuali Mesir. Berdasarkan data yang kami dapat pada KBRI Kairo, Jumat 22 Mei 2020, tercatat sebanyak 783 orang kasus baru dan total keseluruhan kasus sebanyak 15.786 orang. Oleh karenanya pada hari ini kami akan mengulas bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia yang ada di Mesir. Bersama kami ada Ibu Siti Fauziah selaku Sekretaris 2 Fungsi Politik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya Ibu, selama pandemi ini bagaimana rutinitas kerja Ibu di KBRI Kairo? Selama pandemi otomatis tidak berjalan seperti biasa, di mana fungsi politik biasanya melakukan koordinasi langsung dengan instansi terkait di Mesir seperti Kementerian Luar Negeri, seperti juga pihak-pihak lainnya, negara-negara anggota ASEAN. Seringkali kita mengadakan rapat bersama, pertemuan-pertemuan rutin, dan juga menerima kunjungan dari sejumlah pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Seperti biasa kita menerima kunjungan anggota DPR, juga sejumlah pejabat seperti ketua BNPT dan lain-lain, karena memang ada kerjasama dan juga MOU. Tapi semenjak COVID ini, karena adanya keterbatasan penerbangan juga, bandara Mesir juga masih ditutup, jadinya sementara kita fokus untuk penanganan COVID di KBRI di Kairo dulu. Apakah ada kebijakan terbaru dari KBRI Kairo yang menyesuaikan dengan protokol keamanan di Mesir, Ibu? KBRI Kairo sudah membuat edaran terkait dengan kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah Mesir, dan itu juga sudah disampaikan melalui media sosial, dan juga ada bantuan bansos sembako juga untuk mahasiswa dan WNI. Dan terbaru kemarin Ibu Dubes juga sempat menyumbangkan masker yang dijahit langsung oleh ibu-ibu DWP dan Kreatif Mom di Kairo. Masya Allah. Kalau boleh saya tahu, Ibu sudah berapa lama di Mesir? Di Mesir, alhamdulillah saya sudah sejak Agustus 2018. Agustus 2018, artinya berarti Ibu sudah pernah merasakan Ramadan di tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Oh ya, berkesan sekali. Terus selama masa COVID-19 ini, kita sekarang juga lagi Ramadan. Apakah ada perbedaan dengan Ramadan sebelumnya? Perbedaan pasti ya. Iya. Perbedaan, kalau dulu kan kita biasa sama WNI, sama mahasiswa kumpul bareng di SIK. Di SIK. Iya, di SIK kita buka puasa bersama, terus juga
ada acara juga tarawih, dan juga kita makan bersama setelah tarawih. Biasa kita kan undang mahasiswa dari beberapa kekeluargaan, kita bisa cerita-cerita bareng, ketawa-ketawa bareng sambil menikmati kuliner Nusantara. Sekarang tahun ini ya sepertinya sementara kita tunda dulu. Mudah-mudahan tahun depan insya Allah. Amin, mudah-mudahan tahun depan insya Allah ya Bu ya. Ini mohon maaf nih Bu sebelumnya kalau saya menanyakan ini. Baru-baru ini kita dengar juga dari keluarga KMKM Ya. di grup ada disebarkan kalau beberapa anggota keluarga Ibu ada yang meninggal dunia. Kalau Ibu tidak keberatan, apakah Ibu bisa ceritakan kepada kami? Iya. Sebelumnya juga saya juga mau mengungkapkan di sini bahwa sebenarnya kami mengungkapkan meninggalnya ayah, ibu, dan kakak kami itu memang positif COVID-19. Dan memang tidak langsung kami informasinya tidak langsung kami sampaikan karena hasil rapid test mereka itu negatif. Dan untuk menunggu hasil swab PCR itu memang butuh waktu karena juga di sana laboratoriumnya juga overload, dan mereka tenaga medis juga harus kerja keras sehari itu bisa memeriksa 300 bahkan lebih sampel dari Kalsel dan Kalteng. Jadi kami juga begitu ada kakak dan mama meninggal, kami juga tidak bisa bercerita banyak, mohon maaf, karena belum dipastikan penyebab meninggalnya beliau itu apakah memang COVID-19 atau penyakit lain, karena juga tidak ada gejala spesifik sebelum meninggal itu. Hanya hari terakhir 1-2 hari itu memang ada gejala mengarah ke COVID-19, cuman belum bisa kami pastikan sebelum menerima hasil swab PCR. Itu Ibu, apakah orang tua Ibu dengan kakak Ibu tuh tinggal satu rumah? Tidak. Oh tidak. Tapi rumahnya memang berdekatan. Beda jalan aja. Jadi sering mengunjungi satu sama lain. Tapi kami perlu kami beritahukan juga, kami tidak pernah keluar daerah, apalagi keluar Banjarmasin juga tidak pernah. Jadi kemungkinan tertular dari transmisi lokal. Karena kebetulan juga kita dengar saat ini daerah Banjarmasin ya Bu ya, sedang berada dalam zona merah. Betul sekali. Ya, semoga saja nanti COVID-19 ini segera berakhir gitu ya Bu ya. Insya Allah. Selain itu Bu, apakah di rumah Ibu ada anggota keluarga lain yang tinggal dengan orang tua Ibu atau dengan kakak Ibu? Itu gimana Bu? Bagaimana kondisi mereka? Kalau tinggal dengan orang tua saya ada anak saya, dan dengan kakak saya ada kakak ipar. Mereka sekarang lagi isolasi. Anak saya dan kakak saya yang kedua lagi isolasi di rumah sakit umum Ulin. Kakak ipar saya sedang isolasi mandiri sambil mereka juga menunggu hasil swab PCR. Kalau 2 kali dinyatakan negatif, mereka sudah insya Allah sembuh. 2 kali dinyatakan negatif dari COVID-19, insya Allah berdasarkan swab PCR. Berdasarkan tapi memang perlu waktu untuk menunggu hasil itu. Ini sudah yang seperti ini sudah diisolasi satu. Sudah ya. Apakah ada saling berhubungan kontak mungkin antara ibu dengan anak ibu misalnya? Virtual, video call ya. Cuma itu yang bisa saya lakukan buat kasih semangat buat kakak ipar dan saya, untuk menyemangati mereka supaya cepat sembuh, supaya semangat. Tapi mereka memang tidak ada keluhan. Jadi tidak seperti orang sakit yang dirawat di rumah sakit, itu tidak. Jadi mereka sama saja, aktivitas biasa, olahraga, berjemur, minum vitamin tiap hari, makan juga normal. Jadi sama seperti kita ini, cuman karena hasil swab PCR itu positif, jadinya wajib isolasi.
Dan saat itu juga apakah orang tua ibu sendiri juga tidak ada gejala sama seperti dengan anak ibu dan kakak ibu? Kalau mama waktu itu beliau itu kan memang ada penyakit darah tinggi ya. Jadi darah tinggi itu kalau memang akut itu memang nafasnya lebih cepat daripada orang biasa. Jadi karena belum ada hasil swab test PCR itu, kita tidak bisa memastikan itu COVID-19 atau bukan. Tapi memang kalau diukur saturasi oksigennya itu rendah. Jadi waktu itu kakak udah stok tabung oksigen di rumah untuk jaga-jaga. Jadi pas 2 hari sebelumnya itu walaupun udah pakai oksigen tapi nggak kelihatan lemas. Cuma hari terakhir memang dosis tekanan oksigennya itu udah dinaikkan ke angka 3. Dan kalau ditanya mama kenapa? Aku nggak apa-apa. Cuman beberapa jam sebelum beliau meninggal itu memang beliau sudah tidak banyak bicara lagi, dan kakak juga bilang sudah dizikirkan saja. Dan pesan mama memang sebelum meninggal minta dibacakan Yasin. Kalau bahasa Banjarnya ayah kan abah ya, kita abah. Iya, abah. Kalau abah itu memang beberapa hari itu memang badannya panas dan memang seperti orang flu gitu, dan kesininya kencing manisnya kayak parah. Iya, setiap 10 menit sekali itu ke toilet, setiap 10 menit sekali. Waktu itu juga kita bingung nih, ini gejala apa gitu kan. Kalau COVID kayak, dan panasnya juga sempat turun. Sempat turun panasnya? Iya, turun. Jadi kita bingung juga ini gejala apa gitu. Setelah itu setelah mau meninggal kan, tadinya dua-duanya mau dibawa ke rumah sakit. Kayak mama kan keras nggak mau. Jadi pas kita nunggu kakak, maksudnya saya kan mengikuti dari sini saja. Kakak telepon ambulan gitu, sambil menunggu itu mama udah meninggal. Dan abah waktu itu sempat sekitar 10 hari di rumah sakit. Dan abah itu memang semangatnya untuk hidup itu sangat tinggi ya, karena masih pengen bersama kita. Melihat kakak juga kan, beliau kan masih pengen melihat kita jadi orang yang lebih sukses lagi. Cuman sepertinya yang namanya takdir kapan kita meninggal itu memang tidak bisa dilawan. Dan kakak bilang juga, aku sudah maksimal mengusahakan secara medis, mengusahakan kesembuhan, dan di tekanan oksigennya itu pun udah pada dosis yang maksimal, udah di angka, kalau nggak salah angka 5. Dan anak saya juga ada di situ, dia bilang ini, Ma, ini kalau Kai udah level maksimalnya di dosis oksigennya, berarti bukan salah oksigennya, berarti salah paru-parunya. Jadi ya memang ya, namanya takdir, kapan kita meninggal itu memang bukan kuasa kita yang menentukan. Ya, itu artinya di saat terakhir ibu ada di sini. Iya, saya memang putuskan tidak pulang ke Indonesia, karena memang juga situasi di sini juga kan tidak kalah memprihatinkan dibandingkan dengan Indonesia. Waktu itu saya sempat nanya juga sih ke kakak, karena kakak kan juga dokter, jadi pasti punya pertimbangan medis. Waktu itu dia nggak bilang kamu nggak usah pulang gitu. Tapi dia bilang ya terserah aja gitu. Tapi dia memang tidak recommend buat pulang. Jadi setelah abah juga meninggal, baru dia bilang ya lebih baik memang tetap di Kairo saja, karena ini partisipasi kita buat memutus mata rantai penularan COVID di Indonesia. Karena kan
tidak pernah ada yang tahu ya apa yang terjadi di dalam pesawat ataupun selama transit gitu. Transmisinya yang namanya virus ini kan tidak kelihatan ya, dan OTG atau orang tanpa gejala pun juga tidak kelihatan, tidak ada gejala, tidak ada indikasi apa-apa, jadi bergaul seperti biasa itu juga kita agak riskan juga. Jadi akhirnya kita putuskan untuk memutus mata rantai penularan ini. Saya tetap di Kairo saja sampai situasi stabil. Ya, karena memang seperti kita ketahui bahwa kondisi di Indonesia itu pun juga saat ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di Mesir gitu ya, karena masih dalam zona yang tidak aman bisa dibilang seperti itu. Betul. Pertanyaan selanjutnya ini Bu, mewakili perasaan kita masyarakat Indonesia yang ada di Mesir yang terpisah dari keluarga, begitu juga Ibu saat ini. Bagaimana perasaan yang Ibu rasakan? Kalau dalam situasi normal ya, kalau seperti saya memang diplomat itu memang salah satu konsekuensi pekerjaan itu memang kita harus hidup jauh dari keluarga, dan itu kita juga memang sedari awal kita juga memang tahu banget resiko pekerjaannya, dan itu sesuatu hal yang bagi kami memang sesuatu hal yang wajar dan tidak aneh. Dan mungkin kalian juga pasti sebagai seorang penuntut ilmu di negeri orang merantau jauh ke Mesir, seperti saya dulu juga pernah merantau juga kuliah juga di Australia, ya pasti berpisah dari keluarga itu memang berat. Tapi kalau kita punya tujuan yang lebih baik, itu insya Allah nanti manfaatnya juga akan dirasakan oleh tidak hanya keluarga kita, tapi juga orang sekitar dan masyarakat luas. Dalam situasi COVID-19 ini pasti perasaannya lebih berat, itu sudah pasti. Tapi balik lagi, tujuan kita di sini apa gitu. Kalau misalnya kita di sini untuk sesuatu hal yang lebih baik, tidak hanya untuk diri kita, keluarga, tapi juga masyarakat, insya Allah itu akan membawa manfaat di kemudian hari. Ini untuk penutupnya ya Bu, bisakah Ibu memberikan pesan-pesan untuk kawan-kawan mahasiswa yang ada di Indonesia, yang ada di Kairo saat ini? Pesan saya buat teman-teman mahasiswa dan WNI yang ada di Kairo saat ini, khususnya dalam menghadapi pandemi ini, yang pertama adalah kita tentu harus aware bahwa COVID-19 ini bukan sesuatu hal yang main-main. Dalam artian kita harus tetap siaga, harus tetap menjaga diri sesuai protokol kesehatan, karena yang bertanggung jawab terhadap diri kita adalah kita, dan kita juga saat ini dituntut bertanggung jawab juga terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi tetap taati protokol kesehatan, dan juga kami juga menghargai buat mahasiswa di sini juga dan teman-teman WNI yang sudah melaksanakan protokol kesehatan, dan sekiranya ada teman-teman atau orang di sekitar kita yang terinfeksi, tidak sebaiknya kita tidak panik, dan juga harus bisa memotivasi mereka untuk segera sembuh, karena mereka itu kan juga tidak mau musibah ini terjadi pada mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang diuji dengan penyakit ini, dan tugas kita saling menjaga, saling menguatkan, karena COVID-19 ini adalah tanggung jawab kolektif, bukan tanggung jawab perorangan. Tanpa ada kesadaran dari kita semua, akan susah untuk kita berjuang menghadapi situasi seperti ini.
kawan-kawan dimanapun berada. Wabah COVID-19 merupakan wabah global, yang mana kita semua harus bersama-sama memerangi wabah ini. Patuhi protokol kesehatan, dan tetap tenang, jaga kesehatannya, dan tetap di rumah. Saya Mahrita Aziza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.